Hadapi, hayati, nikmati. Mungkin pesan itu juga yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qahar hadir kembali menyapa Anda dan kali ini di Dimensi. Mitra Muslim, pesantren selama ini dikenal sebagai pusat pendidikan akhlak dan ilmu agama. Namun di balik itu, pesantren juga menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Ribuan santri, jaringan alumni yang sangat luas, serta kepercayaan masyarakat menjadikan pesantren sebagai pasar dan ekosistem UMKM yang sangat menjanjikan. Sayangnya potensi besar ini belum sepenuhnya tergarap maksimal. Nah, di dimensi pagi hari ini kita akan mengulas bagaimana sebenarnya peluang UMKM berbasis pesantren, apa tantangan yang dihadapi, mungkin juga perlu kita bahas model pengelolaan yang ideal hingga peran strategis para stakeholder dalam menguatkan ekonomi umat. Nah, pagi hari ini Mitra Muslim, saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita. Kita akan perbincangkan tema ini bersama dengan Bapak Heri Cahyo Bagus Setiawan. Beliau adalah founder Santripreneur Akademi Nusantara, dosen FEB UNESA, juga Direktur Riset Manajemen Indonesia. Langsung saja kita sapa beliau yang akrab, kita sapa dengan Gus Heri. Assalamualaikum Gus Heri. Oke, belum terdengar suara dari Gus Heri. Sekali lagi, coba saya sapa beliau. Assalamualaikum, Gus. Oke, tidak bisa mendengar suara saya kah? Oke, karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang iya, Kohar. iya. Pagi-pagi jangan ngeprank saya, Gus Heri ya. Oke, gimana kabar pagi hari ini? Masih di kediaman atau sudah di tempat aktivitas kerja? Mhm. Belum muncul ini suaranya, selepas tadi sudah bisa kita dengarkan ya. Oke, Gus Heri bisa dengar suara saya dengan baik? Ya, oke, siap. Sudah masuk suara saya, Bang? Baik, sudah cukup Ya, kencang, saya dengar suaranya. Yang paling, alhamdulillah. ya. Ini Mitra Muslim pasti sudah kenal beliau betul dan beliau juga memang cukup sering mengisi di Suara Muslim, tidak terkecuali di Motivation ya. Salah satu narasumber kita yang kalau bicara itu mengandung smiling voice, suaranya selalu mencerminkan senyum, mencerminkan optimisme begitu ya. Oke, apa sih yang bikin Gus Heri ini selalu optimistis, selalu happy begitu, mungkin boleh berbagi cerita buat Mitra Muslim nih? Ya, Bang Kohar, kita ini hidup ini harus banyak bersyukur. Mhm. Dengan kemudian kita banyak bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, maka kemudian kita bisa berbuat maksimal. Jadi tidak ada orang yang bisa berbuat maksimal kalau dia itu tidak bersyukur. Iya. Bersyukur itu bukan kemudian kita menerima apa saja yang diberikan, tetapi kemudian kita harus bisa melakukan aksi. Nah, itu namanya wujud dari bersyukur. Oke, baik ya. Ini sedikit tambahan cuplikan dari materi motivation begitu ya. Oke, Gus Heri, hari ini kita bicara tema tentang UMKM berbasis pesantren. Kita memang melihat ya banyak pesantren yang unggul di bidang ekonomi, maju mandiri begitu ya. Tapi saya rasa memang masih banyak potensi-potensi besar yang belum tergarap secara maksimal. Nah, Gus Heri, Anda sendiri melihat seberapa besar sih sebenarnya potensi pasar pesantren jika dilihat dari jumlah santri, alumni, maupun juga jejaringnya yang tadi sempat saya sebut? Ya, saya ingin menyapa dulu kepada saudara-saudara saya ini yang mendengarkan kita ini, Bang Kohar. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Kohar dan saudara-saudara pendengar para mitra muslim yang insya Allah selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, dan selalu diberikan kesempatan. Pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan bagaimanakah kemudian pesantren dengan potensinya nanti, mengapa ini dengan potensi sebesar itu tetapi kemudian belum bisa tergarap secara maksimal. Maka Bang Kohar, kalau saya sendiri melihat bahwa pesantren ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dari sisi potensi marketnya. Kalau kita bicara tentang kemandirian ekonomi dan menggerakkan UMKM itu, maka tadi sudah disampaikan tuh sama Bang Kohar bahwa pesantren dengan jumlah santrinya, dengan jumlah ribuan santrinya yang ada, maka ini adalah sesuatu yang potensial kalau kita melihat dari sisi market ya. Pertama, ketika pesantren itu di situ ada jumlah santri yang sekian besar, berarti kan itu adalah bagian daripada sumber daya, Bang Kohar. Betul. Ya, sumber daya. Dan kemudian kalau saya melihat ya, yang namanya sumber daya, apakah sumber daya gerak atau sumber daya yang tidak bergerak, dalam hal ini adalah manusianya, Bang Kohar, santri misalnya, maka di situ ada kebutuhan makan, Bang Kohar. Ya, ada kebutuhan makan, ada kebutuhan minum, ada kebutuhan kitab, ya. Kemudian sampai kebutuhan mensucikan pakaian. Ya, kalau bahasa hari ini modelnya adalah ada laundry-nya, ada seragamnya. Kemudian bahkan produk-produk yang dikonsumsi itu, kalau kita melihat bahwa itulah yang kemudian kita melihat itu adalah sebuah potensi yang sangat besar. Kalau kita mau bergerak mengoptimalkan sumber daya yang ada, maka saya yakin pesantren ini tidak hanya sebagai konsumen atau penerima asupan, tetapi juga bisa menjadi seorang produsen atau menjadi sebuah institusi yang akan melahirkan produk-produk halal yang itu bisa terdistribusikan kepada pengguna. Maka kalau kemudian pesantren itu mampu menghidupi ekonominya, maka kemudian pesantren pasti nilai kebermanfaatannya bukan sebatas pendidikan keislaman, tetapi akan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, Bang Kohar. Jadi itulah potensi yang barangkali nanti kita akan diskusikan, Bang Kohar. Baik ya, menarik nih ya mitra muslim. Jadi ya, jaringan alumni, kemudian tidak hanya alumni ya, dalam ekosistem di pesantren di sana juga ada pengelola, ada asatidz begitu ya, terus kemudian keluarga santri pun juga tidak bisa dipisahkan begitu ya. Ini adalah tadi Gus Heri sudah bilang, ini adalah potensi yang sangat kuat, tidak hanya kuat tapi juga loyal, sehingga produk pesantren ini memiliki setidaknya adalah modal kepercayaan yang tinggi begitu ya. Nah, kalau kita potret dari sejumlah potensi pasar di pesantren, mungkin boleh kita sedikit ulik atau ulas begitu ya, beberapa pesantren yang bisa dibilang sukses membangun ekosistem ekonomi yang tersendiri tuh seperti apa sih, Gus Heri? Tadi disebut ada macam laundry pun sekarang udah masuk ke pesantren. Sebelumnya air minum kebutuhan semua orang begitu ya. Kemudian belum lagi cemilan barangkali. Apa potret produk-produk yang sangat potensial untuk pasar pesantren, Gus Heri? Ya, Bang Kohar, sebetulnya pesantren ini kalau kita bicara jujur, bahwa ekosistem ekonomi yang berangkat dari bawah, kalau kita lihat dari bahasanya pejabat-pejabat di Jakarta itu dari akar rumput, wah itu kan bahasa beliau-beliau. Tapi kalau bahasa saya, kalau ekonomi itu mau digerakkan dari bawah, dari dari kalangan masyarakat bawah, maka pesantren itu yang akan menjadi rujukan menurut saya. Karena apa? Karena ekosistem ekonomi itu terbentuk di situ, Bang. Jadi misalnya ketika pesantren itu kemudian
melakukan satu potret kegiatan ekonomi misalnya. Tadi disampaikan Bang Kohar ada air mineral dan sebagainya. Semua kebutuhan pesantren itu kalau bisa kita penuhi dan kemudian bisa kita cukupi, melibatkan masyarakat sekitar, maka ekosistem terbentuk. Jadi contoh misalnya, kalau misalnya pesantren itu mau membangun usaha yang bisa membangkitkan semangat wirausaha tidak hanya di dalam keluarga pesantren, tetapi masyarakat sekitar pesantren, maka hari ini yang bisa kita lihat adalah bagaimana bisnis itu yang berorientasi kepada konsumsi kebutuhan masyarakat sekitar. Konsumsi. Jadi misalnya kalau satu pesantren aja misalnya membuat 5 atau 10 gerobak, 10 gerobak untuk bakso dan mie ayam. Maka itu sudah berapa orang yang diberdayakan. Mulai dari telurnya, kemudian suplai ayamnya, ya Bang Kohar ya, sampai kemudian suplai pembuatan furniturnya, pembuatan gerobaknya dan lain sebagainya. Maka terberdayakanlah di situ. Ini baru gerobak untuk rombong bisnis mie ayam dan bakso pesantren. Lalu siapa yang mengkonsumsi? Yang mengkonsumsi adalah masyarakat sekitar, para santri, para sumber daya manusia yang ada di pesantren itu. Dan ini kalau baru di rombong usaha mie ayam dan bakso. Belum nanti kalau usaha kopi Bang Kohar. Wah, santri itu penikmat kopi Bang Kohar. Tidak ada santri itu yang tidak minum kopi, pasti minum kopi karena kuat meleknya, kuat ngajinya, maka kemudian supaya kuat melek, maka minum kopi kayak saya hari ini Bang Kohar, minum kopi dulu Bang Kohar. Iming-iming saya nih ya. Kalau saya sih air putih hangat itu wajib setiap pagi, begitu ya. Oke, baik, menarik ya. Tadi betapa potensi itu disampaikan luar biasa, sangat kuat, begitu ya. Bahkan juga punya konsumen yang bisa dibilang akan loyal dan royal kalau pesantren biasanya ya. Nah, bagaimana potensi besar itu harus digarap ya? Karena kita melihat harusnya lebih optimal lagi begitu. Kita nanti akan bahas beberapa faktor yang membuat potensi ini belum tergarap dengan maksimal. Jadi Anda boleh ya juga melengkapi diskusi ini dengan bertanya ataupun juga menyampaikan pernyataan boleh, tentu dengan senang hati. Kita juga saat sekarang live di channel YouTube Suara Muslim TV. Kami segera kembali. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah.
Dimensi pagi hari ini kita hadirkan tema UMKM berbasis pesantren, potensi besar yang sepertinya belum tergarap secara maksimal. Saya Abdul Kohar membahasnya bersama Bapak Heri Cahyo Bagus Setiawan. Beliau adalah founder Santripreneur Akademi Nusantara, juga dosen FEB UNESA dan Direktur Riset Manajemen Indonesia. Diskusi kita pagi hari ini tentu akan lebih seru lagi kalau Anda juga terlibat dalam perbincangan ini. Boleh menelpon ataupun juga menuliskan di kolom komentar di channel Suara Muslim TV ataupun juga melalui voice note dan juga WA call di 0855 3938. Mitra Muslim, menurut data Kementerian Agama Kemenak yang terbaru pada 4 Oktober 2025 lalu, jumlah pondok pesantren di Indonesia itu mencapai 42.000 unit lebih. Nah, data ini mencakup pesantren yang aktif menyelenggarakan pendidikan agama dan berbagai program keilmuan dengan konsentrasi terbesar ada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Banten sebagai provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak. Nah, jumlah ini menggambarkan bahwa pesantren merupakan salah satu tulang punggung pendidikan keagamaan di Indonesia, juga menjadi basis penting bagi pengembangan SDM, termasuk juga budaya, bahkan juga ekonomi berbasis komunitas pesantren. Nah, melihat data tadi ya Mitra Muslim, bisa dibayangkan begitu ya, betapa banyak potensi yang bisa dioptimalkan dari sini. Kemudian menurut data Kementerian Agama RI per Oktober 2025, jumlah santri yang sedang menempuh pendidikan di pesantren di seluruh Indonesia itu mencapai 1,37 juta orang, yang terbesar yang tersebar lebih dari 42 pesantren tadi. Luar biasa ya Mitra Muslim. Nah, Gus Heri, melihat data tadi, kita kan juga bisa membaca ya betapa peluang dan potensi ini sangat luar biasa begitu ya. Kalau tadi sempat saya sebut, kita sangat appreciate ketika sejumlah pesantren sudah mampu membangun ekosistem ekonomi yang komplit begitu ya, dan semacam menjadi kota-kota kecil yang luar biasa, kehidupan ekonominya hidup dan bertumbuh dengan sangat luar biasa. Namun kita juga melihat masih banyak di antaranya yang belum optimal. Nah, kira-kira apa yang menjadi faktor atau penyebab dari belum termaksimalkannya potensi ini? Gus Heri. Ya, Bang Kohar, ini bagus. Penting untuk kemudian kita renungkan bersama-sama, khususnya pengelola di pesantren ya, menurut saya bahwa kalau kita melihat dari jumlah tadi sangat potensial, maka kalau mengharapkan ekonomi itu bisa tumbuh, maka pesantren yang harus bisa menghidupkan. Tetapi persoalannya adalah, Bang Kohar, tidak semua pesantren itu kemudian memilih jalur hidup. Bang Kohar. Artinya apa, Bang Kohar? Artinya bahwa kegiatan usaha itu masih dipandang sebatas kegiatan tambahan. Ya, sebagian besar bahwa kegiatan unit ekonomi itu masih sebatas adalah kegiatan tambahan, bukan sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari strategi untuk kemandirian. Jadi fokusnya adalah pendidikan. Nah, ketika sudah fokus pada pendidikan dan kemudian mengabaikan arena kewirausahaan itu, maka kemudian hanya sebatas tambahan, bukan menjadi sesuatu yang ini dianggap sebagai strategi untuk bisa bertahan, untuk bisa memandirikan, termasuk untuk bisa memberdayakan. Nah, kalau sudah kegiatan ekonomi ini hanya sebatas tambahan saja, maka tidak akan bisa optimal ketika pesantren itu misalnya dipaksakan untuk kemudian menjalankan sebuah unit usaha, pasti tidak akan maksimal. Karena apa? Karena ketika tidak difokuskan, maka kemudian banyak Bang Kohar pesantren itu yang punya produk. Produknya itu jangan dikira tidak kualitas, rasanya enak. Bisa banyak pesantren itu bisa membuat keripik singkong, bisa membuat roti tawar, bisa membuat donat, bisa membuat
segala macam bentuk snack, makanan misalnya produk. Ya. Tetapi apa? Tetapi tidak punya market di situ. Marketnya tidak kuat. Hanya apa? Hanya mengandalkan internal saja. Ya, tidak masuk pada marketplace misalnya. Yang Oh. akhirnya hanya laku di internal, Bang Kohar, karena tidak dianggap sebagai satu strategi untuk bisa mandiri. Hanya sebatas kegiatan tambahan. Berbeda kemudian kalau kita melihat beberapa potret pesantren yang memang memfokuskan dirinya untuk di bidang ekonomi, pasti sangat kuat secara kemandirian ekonominya. Kalau kita melihat sampling misalnya Bang Kohar di Jawa Timur, kita melihat misalnya di Sidogiri. Sidogiri dengan air mineralnya, dengan minimarketnya, karena fokus membentuk satu unit usaha. Lalu kemudian kalau kita beralih kepada daerah Lamongan misalnya, kalau kita melihat ada di Sunan Derajat, fokus bahkan di pesantrennya membentuk lembaga perekonomian pesantren, luar biasa. Dan ketika sudah pesantren itu fokus, kegiatan ekonomi itu menjadi salah satu bagian dari strategi kemandiriannya, maka kemampuan pesantren itu bisa mengangkat ekonomi masyarakat lokal pasti akan besar. Jadi kalau di Sidogiri kemudian bisa memberdayakan alumninya, di Sunan Derajat bisa memberdayakan masyarakat lokal di sekitarnya, bahkan berapa itu jumlah tenaga kerja di Kabupaten Lamongan yang diserap oleh pondok pesantren, luar biasa. Kenapa? Karena fokus. Tidak mengesampingkan kegiatan ekonomi, pendidikan, keagamaan tetap dijalankan, sebagai institusi lembaga sosial tetap berjalan, tetapi kemudian menjadikan satu kegiatan ekonomi itu bukan sebatas kegiatan tambahan, tapi fokus. Kalau sudah pesantren di Indonesia ini katakan ya, dari jumlah 42.000, katakanlah 2.000 saja yang fokus di bidang ekonomi, masalah ekonomi pasti akan teratasi di tiap-tiap daerah. Ya. Oke, menarik ya Mitra Muslim. Dari keterangan maupun juga penjelasan dari Gus Heri tadi, setidaknya saya menyimpulkan ada beberapa faktor utama ya. Yang paling krusial justru pada mindset ya. UMKM masih dianggap sebagai aktivitas sampingan, bukan bagian dari sistem pesantren. Kemudian tadi terkait dengan manajemen, banyak usaha yang belum dikelola secara profesional dan berkeberlanjutan. Lalu bagaimana dengan SDM-nya? Bagaimana dengan santrinya, Gus Heri? Ya, maka saya lanjutkan, bagaimana dengan SDM-nya, bagaimana dengan santri. Kalau kemudian pesantren itu dengan UMKM-nya katakan, bahkan yang apalagi yang fokus di bidang ekonomi Bang Kohar, maka kemudian santri itu akan terberdayakan. Karena disitulah pesantren kemudian menjadi laboratorium bagi para santri untuk bisa kemudian latihan praktek menjalankan kegiatan wirausaha. Karena santri diikut sertakan, dilibatkan. Nah, bagaimanakah kemudian model UMKM pesantren itu yang ideal? Maka yang idealnya itu adalah bagaimana UMKM pesantren itu harus berbasis pada potensi lokal, Bang Kohar, ya. Kemudian yang itu terintegrasi dengan pendidikan, pendidikan santri. Nah, lalu berorientasi kepada pasar, bukan hanya sekedar untuk santri dilatih, tapi bisnisnya harus bisnis yang sungguhan. Membentuk lembaga khusus di bidang perekonomian, lalu lembaga khusus itu akan ada unit-unit usaha ekonomi. Kalau di negara punya BUMN, maka di pesantren juga punya BUMP. Kalau sudah pesantren punya BUMP, Bang Kohar, maka BUMP adalah badan usaha milik pesantren. Jadi kalau sudah BUMP badan usaha milik pesantren, maka santri-santri itu diikut sertakan sebagai tenaga kerja yang bukan tenaga kerja, sebagai tenaga sumber daya manusia yang diberdayakan di situ. Maka saya yakin santri tidak hanya fasih agama, pasti juga akan terlatih mindset-nya untuk bisa menjadi wirausaha karena diajarkan dan dipraktekkan. Baik ya, Gus Heri, ini menarik ya tadi terkait yang disinggung dengan model UMKM pesantren yang ideal, tapi saya kepingin mengelaborasi bab ini pada segmen berikutnya. Kita berbagi waktu dulu
untuk sejumlah pesan dari mitra kerja dan mitra muslim. Anda boleh menyampaikan pertanyaan maupun juga pernyataan boleh ya untuk melengkapi diskusi kita pagi hari ini. Dimensi segera kita lanjutkan sesaat lagi. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mitra Muslim, sadar nggak sih di zaman sekarang godaan belanja itu banyak sekali. Mau barang tapi gaji belum turun, tinggal klik pay later. Tapi pertanyaannya apakah semuanya halal? Nah, jangan-jangan di balik kemudahan beli sekarang bayar nanti terselip jebakan riba, gharar, dan maisir yang dibungkus dengan teknologi. Nah, kita akan kumpas tuntas topik rambu-rambu merah dalam jual beli yang dipersembahkan oleh Bank Jatim Syariah di Resonansi. Pada hari ini Mitra Muslim, tanda waktu 4 hingga 5 sore tentunya di Suara Muslim, the best religious radio network. Suara Muslim. Pagi hari ini saya Abdul Kohar bersama Gus Heri. Beliau adalah founder Santripreneur Akademi Nusantara, juga dosen FEB UNESA dan Direktur Riset Manajemen Indonesia, membahas satu tema UMKM berbasis pesantren, potensi besar yang rasanya perlu dimaksimalkan. Ya, kita tadi sudah bicara tentang potensi pesantren itu sendiri, kemudian juga mengapa belum tergarap maksimal, dan sekarang kita akan lanjutkan lagi model UMKM pesantren yang ideal. Rasanya ini penting banget, terutama mungkin ada di antara kalangan asatidz atau pengelola pesantren yang mendengarkan siaran ini lalu terinspirasi ingin memaksimalkan lagi potensinya. Sebelumnya tadi Coach Gus Heri juga sempat sampaikan bahwa
Ya, salah satunya adalah memaksimalkan potensi lokalnya begitu. Mungkin ini kalau saya mengilustrasikan atau menggambarkan, buat kota-kota tertentu kan punya kekhasan ya. Misalkan Lumajang nih, Lumajang terkenal sebagai kota pesantren. Betapa di sana bisa memproduksi cemilan begitu ya, selain dikonsumsi di lingkungan sendiri, lingkungan sekitar, juga bisa go lokal, go regional, go nasional, bisa jadi juga internasional begitu ya. Oke, Gus Heri, apalagi nih model UMKM pesantren yang ideal untuk Ya, bisa membangun ekosistem yang bagus di ekonomi pesantren? Silakan. ya, makasih Bang Kohar. Bahwa UMKM pesantren yang ideal itu ya tidak boleh dilepaskan dari konteks lokalnya Bang Kohar. Mhm. Jadi pesantren itu kan hidup di tengah masyarakat. Maka usaha yang dikembangkan itu juga harus berangkat dari potensi yang memang ada di sekitarnya. Maka disinilah kemudian kekuatan pesantren itu, Bang Kohar. Jadi dekat dengan realitas ekonomi keumatan. Oh iya. Nah, 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 UMKM pesantren tidak boleh berdiri sendiri sebagai unit usaha semata. Hmm. Ini realitasnya pesantren membuat unit usaha sendiri. Realitasnya begitu. Maka yang harus dilakukan UMKM pesantren yang ideal itu adalah harus menyatu dengan proses pendidikan santri. Oke. Wah, ini yang idealnya begitu. Artinya apa? Santri tidak hanya belajar kitab di dalam kelas, di dalam musola, di langgar. Tetapi juga bisa belajar bagaimana nilai-nilai Islam itu diterapkan di dalam praktek ekonomi yang sesungguhnya, Bang Kohar. Ekonomi yang nyata. Bagaimana mereka mengimplementasikan nilai-nilai kejujuran di dalam transaksi. Lalu diikut sertakan. Maka di situ kemudian praktek langsung, Bang Kohar. Jadi amanah di dalam produksi itu seperti apa toh? Kalau kita mengkaji kitab itu, kalau diikut sertakan maka terimplementasikan ilmu yang didapatkan itu, dan kemudian bagaimana sih kemudian nilai-nilai adil di dalam pembagian hasil itu. Wah, itu kalau diimplementasikan, makanya UMKM pesantren yang ideal harus dekat dengan nilai-nilai lokal, nilai-nilai potensi ekonomi yang ada di sekitar pesantren, lalu terintegrasi dengan, artinya menyatu dengan proses pendidikan santri. Dan yang tidak kalah penting, Bang Kohar, UMKM pesantren harus berorientasi pada pasar. Oh. Ini ideal, ya, berorientasi pada pasar. Karena banyak usaha pesantren berhenti hanya sebatas latihan. Latihan kewirausahaan, latihan pemasaran, berhenti karena tidak diorientasikan pada pasar, padahal yang dibutuhkan adalah bisnis yang nyata, real. Jadi ada target pasarnya, ada standar kualitasnya, ada strategi pemasaran, dan bagaimana agar usahanya itu bisa berkelanjutan. Contoh misalnya, pesantren di daerah penghasil kopi, Bang Kohar. Jadi di sini santri tidak hanya belajar teori tentang kewirausahaan, tapi langsung terlibat di dalam rantai nilai secara utuh. Jadi santri belajar bagaimana kopi itu ditanam, dirawat, dan diolah di dalam kebun. Bagaimana proses panen sampai dengan pasca panen. Bagaimana melakukan roasting. Roasting itu sangrai, digoreng yang benar. Terus sampai bagaimana membangun brand kopi pesantren yang punya cerita. Nah, maka produk kopi ini kemudian diberi identitas pesantren, bukan sekedar label, tetapi ini menjadi satu cerita yang di dalam brand itu tentang kemandirian santri, tentang ekonomi halal, tentang dakwah di dalam melalui produk. Maka kemudian Bang Kohar, kalau kemudian pesantren itu menghidupkan masyarakat sekitar dengan potensi lokalnya, lalu terintegrasi dengan pendidikan santri, saya yakin mindset entrepreneurship akan terbentuk pada diri seorang santri, termasuk warga masyarakat sekitarnya. Karena masyarakat tidak kesulitan, Bang Kohar, untuk bagaimana ini hasil panen ini dikemanakan, maka pesantren hadir. Inilah kemudian yang saya sebut bahwa UMKM atau usaha di pesantren yang ideal itu harus berorientasi pada pasar, kemudian dekat dengan masyarakat lokal, lalu terintegrasi dengan pendidikan para santri. Ini yang ideal.
Oke, menarik ya apa yang sudah diulas oleh Gus Heri, model WKM yang ideal diantaranya tadi beliau katakan harus selaras dengan nilai keislaman karena kekhasan pesantren memang lembaga pendidikan keislaman ya. Di situ ada tercermin jujur, amanah, berorientasi pada keberkahan itu yang menjadi kekhasan pesantren. Saya rasa ini menjadi modal kepercayaan yang luar biasa. Kemudian ini juga ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Ita begitu. Bagaimana dengan pembagian peran antara kiai, pengelola pesantren, santri dan juga profesional begitu Ale? Oke, Gus Heri gimana mengomentari hal ini? Ya, ini menarik sekali Bang Kohar kalau kita bicara soal peran. Karena tidak sedikit juga pesantren yang kemudian memiliki satu sistem. Bicara peran pasti bicara tentang sistem. Tidak semua pesantren memiliki sistem yang itu ideal di dalam menjalankan sebuah usaha. Masih berpatok pada satu figur kiai. Nah, sehingga apapun kemauan kiai, apapun kehendak yang dikehendaki oleh beliau di dalam menjalankan bisnis akan ditaati. Padahal sistem juga penting menurut saya. Sehingga menurut saya sistem yang baik itu justru akan bisa mengoptimalkan usaha yang ada. Jadi posisi pengasuh pesantren itu adalah pemberi arah, Bang Kohar. Memberikan arah kebijakan bisnis di dalam 5 tahun ke depan. Ya. Mau apa ini? Kemudian setelah diberikan arahan oleh pengasuh, maka kemudian pendelegasian. Ini namanya pembagian peran. Mendelegasikan. Kalau mau fokus, misalnya di tempat kami, Bang Kohar, di Waru itu pendelegasian ya sangat jelas. Jadi kiai adalah figur tokoh pengusaha. Lalu kemudian didelegasikan kepada direktur di unit usaha pesantren. Nah, maka kebijakan bisnis di dalam masing-masing unit itu adalah kebijakan direktur, pendelegasian peran. Tetapi sesuai dengan arahan kiai. Yeah. Ini akan optimal. Kenapa? Karena bisa mengeksekusi secara optimal. Tapi kalau semua kemudian mau negosiasi lalu kemudian bergantung dengan figur sosok pengasuh, kemudian akan terjadi kelambatan di dalam proses bisnisnya. Misalnya dalam rangka untuk negosiasi bisnis. Sebentar ya, tunggu 10 menit karena kiai kami belum bisa dihubungi. Nah, ini kan bagaimana? Maka yang ideal adalah pendelegasian. Jadi kalau sudah didelegasikan, bentuk tim. Setiap direktur di dalam unit usaha harus punya tim yang bisa menerjemahkan visi pesantren, visi kiai, visi direktur. Nah, lalu di situ kemudian tim bisa berelaborasi. Nah, sistem ini kalau dijalankan luar biasa. Maka kemudian setiap bulannya kiai akan menerima laporan dari masing-masing unit usaha yang dilaporkan oleh direksi. Luar biasa. Jadi pendelegasian sangat penting karena kemudian di situ akan terjadi profesionalitas. Iya. Oke, baik ya, menarik ya. Dan seru diskusi kita pagi hari ini Mitra Muslim ya. Tanpa terasa kita sudah hanya tersisa satu segmen di kesempatan mendatang ya. Dan nanti di penghujung segmen ini kita akan bahas peran strategis. Rasanya memang dari banyak hal yang tadi sudah kita bahas, perlu sekali bagi kita untuk membahas tentang kolaborasi. Dan bicara kolaborasi tentu tidak jauh dari peran strategis stakeholder. Nanti kita bahas ya di segmen berikutnya. Dan masih ada kesempatan bagi Anda yang pengen melengkapi diskusi, baik melalui kolom komentar di Suara Muslim TV ataupun melalui nomor interaktif. Tetaplah bersama Dimensi. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu.
semakin mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Ada Ibu Mariani ya, berikut beliau menyapa. Assalamualaikum Bung Kohar, saya Ibu Mariani dari Jakarta menyimak. Masya Allah, Ibu Kota turut hadir ya untuk siaran kita pagi hari ini. Juga ada Ibu Fatmawati Lumajang hadir menyimak. Masya Allah, senang bisa disapa dari berbagai kota. Ada Ibu Tati di Surabaya juga menyampaikan pagi hari ini turut menyimak. Pak Sunadi tadi sempat ingin bergabung interaktif ya bersama kami, hanya saja tadi belum pas waktunya untuk menerima telepon. Terima kasih juga buat Bu Herlan, Ibu Din yang ada di Batu, pendengar setia kita yang luar biasa. Oke, di segmen yang terakhir, Go Seri, rasanya perlu kita bahas peran strategis ya, terutama stakeholder rasanya. Bagaimana peran strategis pemerintah, kemudian mungkin juga industri, termasuk juga perbankan syariah saya pikir ya, termasuk juga lembaga-lembaga keuangan lainnya perlu diajak ambil peran ya untuk bisa mewujudkan ekosistem yang menarik untuk dunia pesantren terkait dengan pemberdayaan ekonomi keumatan begitu. Bagaimana Gus Heri? Ya, Bang Kohar, bahwa pesantren ini perlu kemudian ada berbagai banyak peran, Bang Kohar. Jadi UMKM pesantren itu tidak bisa berjalan sendiri, Bang. Jadi membutuhkan orkestrasi peran banyak pihak. Ya, karena pesantren itu kan bukan hanya entitas ekonomi, Bang, tapi juga menjadi satu entitas sosial, pendidikan, keislaman. Maka kuncinya adalah kita harus bisa berkolaborasi secara strategis. Maka stakeholder di dalam UMKM pesantren ini setidaknya ada 3, Bang Kohar. Okay. Yang pertama adalah kiai atau pengasuh pesantren, kemudian para santri dan alumninya, lalu pemerintah. Pemerintah ini nanti di situ ada lembaga keuangan, ada BUMN, nah nanti itu memiliki peran masing-masing. Pertama, Bang Kohar, ketika kita bicara stakeholder internal itu adalah pesantren ya kiai, Bang Kohar, pengasuh. Jadi kiai pengasuh itu kan satu penentu arah. Ya, ketika seorang kiai itu memberikan restu dan memberikan visi kepada UMKM pesantren itu, maka kemudian memperoleh satu kepercayaan, baik itu dari diri seorang santri yang akan menjalankan bisnisnya, para wali santri sebagai stakeholder juga, maupun mitra eksternal
termasuk customer, pelanggan, dan lain sebagainya. Ya, Itu memiliki satu kepercayaan. Contoh misalnya, ketika seorang kiai itu menyampaikan bahwa usaha pesantren ini adalah bagian dari dakwah dan kemandirian, Mhm. maka santri tidak akan lagi melihat bahwa bisnis ini adalah bagian dari aktivitas duniawi semata, Bang Ya, Kohar. ya. Tetapi ini adalah bagian dari ibadah dan pengabdian. Nah, kemudian yang kedua ada peran seorang santri dan alumni. Santri adalah pelaku utama. Sementara alumni itu, Bang Kohar, adalah sebagai penguat jejaring Mhm. UMKM pesantren itu. Maka UMKM pesantren akan hidup kalau dikelola santri yang terlatih dan Mhm. didukung oleh alumni yang memang sudah tersebar di berbagai daerah. Ya, santri mengelola produksi dan pemasaran. Sementara alumni menjadi reseller, Bang Kohar, Ya. menjadi mitra distributornya, menjadi promotor produk-produk yang pesantren di kota masing-masing. Ini kan luar biasa. Mhm. Inilah kekuatan jaringan pesantren yang jarang dimiliki oleh UMKM umum atau UMKM yang lain selain pesantren. Kemudian stakeholder yang peran strategis yang lain dari stakeholder tadi lupa belum saya sebut adalah perguruan tinggi, Bang Kwan. Kampus Oke, harus hadir. kampus ya. Jadi perguruan kampus harus hadir sebagai mitra intelektual. Ya, intelektual dan sekaligus teknisnya. Jadi bagaimana mereka, para akademisi perguruan tinggi itu membantu UMKM itu bisa naik kelas itu melalui riset. Ya. Kemudian melalui program Tridharma pendampingan manajemennya misalnya, bagaimana menginovasikan produk dengan ilmu-ilmu akademiknya itu. Jadi dosen dan mahasiswa harus memberikan pendampingan pesantren dengan catatan pesantren yang baru akan memulai usaha. Ini akan luar biasa. Bagaimana menyusun model bisnis secara akademik dikaji oleh perguruan tinggi. Bagaimana memperbaiki kemasan, kampus punya ilmunya. Sampai kemudian bagaimana membantu digital marketingnya, kampus punya ilmunya. Dan yang terakhir tidak kalah penting adalah peran dari pemerintah. Dalam hal ini adalah misalnya peran pemerintah BUMN. Itu berperan untuk membuka akses, Bang Kohar. Jadi permodalan, regulasi, pasar, ya perannya harus bersifat memberdayakan. Ya, bukan kemudian hanya sekedar memajukan, tapi harus bisa memberdayakan. Program pembiayaan UMKM, sertifikasi halal, kemitraan pasar, itu sebetulnya bisa diarahkan secara khusus untuk UMKM pesantren yang sudah siap dan siap untuk profesional. Dan itu pemerintah harus hadir. Maka pesantren, Bang Kohar, tidak boleh hanya menjadi objek bantuan. Bang Kohar. Harus ditempatkan sebagai subjek di dalam pembangunan ekonomi umat. Ini yang sangat penting, Bang Kohar. Baik, Gus Heri, terakhir sebagai penutup perbincangan kita pagi hari ini, apa nih pesan Gus Heri untuk seluruh stakeholder agar UMKM pesantren benar-benar menjadi penggerak ekonomi umat? Waktunya pendek, 1 menit saja Gus Heri, apa yang mau disampaikan? Maka sebetulnya begini, Bang Kohar, kalau kiai sudah memberikan arahan, santrinya bergerak, alumninya menguatkan jejaring, kemudian kampus itu memiliki kesiapan untuk mendampingi, dan negara kemudian membuka akses, maka UMKM pesantren akan menjadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia ini. Saya kira itu, Bang. Oke, baik. Menarik sekali, Mitra Muslim. Kita sudah berbincang satu tema UMKM berbasis pesantren, potensi besar yang seharusnya memang harus dimaksimalkan. Bersama narasumber kita, Eri Cahyo Bagus Setiawan, beliau adalah founder Santripreneur Academy Nusantara, juga dosen FEB UNESA dan Direktur Riset Manajemen Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas, Gus Heri, sehat selalu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Mitra Muslim, tuntas sudah ya perbincangan kita pagi hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan. UMKM berbasis pesantren bukan hanya soal keuntungan, tetapi tentang kebermanfaatan, keberkahan, dan keberlanjutan. Ketika santri diberi ruang untuk belajar usaha, pesantren didukung oleh stakeholder, dan nilai Islam menjadi fondasi, maka ekonomi umat akan tumbuh
dari akar yang kokoh. Semoga dari pesantren lahir bukan hanya ulama tetapi juga santripreneur yang bisa menguatkan negeri. Karena kemandirian ekonomi adalah bagian dari dakwah yang nyata. Saya Abdul Qahar bersama produser Elsa Kharenisa dan juga kameramen Yuda Setiawan pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nasadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadai selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.